jumpa lagi bersama Bunda Siska di sini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Mata pelajaran apa yang mau kita bahas di hari ini? Langsung saja kita ke video pembelajaran hari ini. Halo semua anak-anak Bunda, berjumpa lagi dengan Bunda Siska di mata pelajaran tematik. Hari ini bersama Bunda kita akan membahas kembali tema 3, subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan. Tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada juga yang tinggal di perkotaan. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana ya lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan.
Itu tadi video tentang keadaan alam di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Ternyata ada banyak perbedaan ya pada kedua lingkungan tersebut, di mana lingkungan pedesaan wilayahnya banyak dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di pedesaan banyak terdapat hamparan sawah karena sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas bertani. Selain itu, suasana di lingkungan pedesaan juga lebih tenang, lebih sejuk ya dibandingkan dengan wilayah di perkotaan. Kalau wilayah perkotaan biasanya dijadikan pusat industri sehingga lebih ramai dibandingkan suasana di pedesaan. Banyak gedung dan pabrik di kota. Terus masyarakat pedesaan dan perkotaan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, coba lihat dari gambar. Terlihat ya di sini perbedaan antara lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih, atau lingkungan sehat dan yang tidak sehat. Dimana kalau misalnya lingkungan itu lingkungan yang tidak sehat atau tidak bersih terlihat tidak indah ya, kotor, kumuh, banyak sampah, udaranya juga tidak baik atau kualitas udaranya tidak bersih. Sedangkan coba perhatikan di gambar sebelah dari lingkungan yang banyak sampahnya. Ini lingkungannya bersih karena terawat, tumbuh-tumbuhannya hijau, segar, udaranya juga kualitasnya sangat baik. Lalu apa ya manfaat dari lingkungan bersih? Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama, lingkungan menjadi enak dan nikmat untuk dipandang. Yang kedua, kualitas udaranya juga lebih baik, lebih dapat kita hirup dengan baik karena udaranya bersih. Yang ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai penyakit karena biasanya lingkungan bersih tidak jauh dari hewan seperti lalat. Makanya harus jaga kebersihan ya. Dan yang keempat, kepuasan tersendiri bagi warga lingkungan tersebut. Bagaimana ciri lingkungan tidak sehat? Yang pertama, adanya polusi udara karena banyaknya asap pabrik atau kendaraan membuat polusi udara atau membuat udaranya tidak bersih. Terus yang kedua, polusi suara, ribut. Ini ramai jadinya terdengar ribut seperti suara kendaraan, suara pabrik. Terus yang ketiga, lingkungan terlihat kumuh karena banyaknya sampah, kemudian tidak dirawat sehingga lingkungan terlihat tidak enak untuk dipandang. Yang keempat, adanya sungai atau kali yang kotor. Jika di sekitar lingkungan kita terdapat sungai, kali atau sumber air yang lain, maka harus dalam keadaan bersih ya, karena dalam sungai atau sumber air terdapat makhluk hidup yang lain seperti ikan, terus tumbuh-tumbuhan juga ada di situ. Terus yang terakhir, tidak adanya sarana kebersihan. Nah, sarana kebersihan ini sangat dibutuhkan ya agar kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa ya dampak dari lingkungan tidak sehat? Jika lingkungan tersebut kotor, berbau, maka yang pertama adalah terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah karena kita suka membuang sampah sembarangan, kemudian dapat zat-zat yang ada di dalam kemasan tersebut yang bersifat kimia kayak plastik itu akan tertimbun di tanah, yang akhirnya berkurangnya kesuburan tanah. Terus yang ketiga, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Tahu ya, flora dan fauna berarti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, meningkatnya pertumbuhan hama. Ini banyak kalau misalnya kita tidak merawat dengan baik, rumput bisa tumbuh atau berbagai binatang-binatang perusak daun itu bisa semakin banyak kalau kita tidak menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Terus yang terakhir adalah menyebabkan keracunan atau penyakit. Jika kita tidak menjaga lingkungan kita tetap bersih, maka kita bisa terkena penyakit, entah itu demam berdarah, entah itu penyakit diare. Nah, makanya dari sekarang harus berbiasakan merawat dan menjaga lingkungan agar tetap bersih.
Terus apa ya fungsi lingkungan? Yang pertama, lingkungan itu dijadikan sebagai tempat untuk makhluk hidup melakukan sosialisasi. Jadi di sini melakukan hubungan kerjasama atau bertemu dengan orang lain. Terus yang kedua, tempat untuk mencari kekayaan. Maksudnya di sini adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sebagai tempat bertahan hidup bagi makhluk hidup, tempat untuk kita tinggal, untuk kita istirahat. Yang keempat, sebagai sarana edukasi. Edukasi ini apa? Sarana pengetahuan, sarana pendidikan untuk kita. Terus yang kelima, sebagai tempat untuk mendapatkan hiburan dari lingkungan yang seperti tadi yang Bunda kasih contoh, lingkungan yang bersih, sehat, indah, itu kita dapatkan hiburan supaya tidak begitu stres dalam menghadapi pekerjaan atau tugas-tugas yang menumpuk. Lalu apa ya kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Nah, berikut kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, kita harus rajin membersihkan lingkungan dari sampah. Terus yang kedua, melestarikan lingkungan dengan cara apa? Reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, mengurangi penyebab polusi, entah itu polusi suara, entah itu polusi udara, yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Kita sudah belajar ya di tema 2 tentang energi alternatif. Terus yang keempat, memperindah lingkungan dengan cara apa? Menanam tanaman-tanaman bunga dan tanaman hijau yang lain. Lalu setelah kita menjalankan kewajiban tersebut, ada hak yang kita peroleh. Yang pertama, kita dapat menikmati lingkungan alam yang segar, yang sejuk. Terus yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkitan tenaga listrik. Jadi kalau kita membuang sampah juga pada tempatnya, tidak merusak atau mencemari sumber air, maka kita mendapatkan air yang bersih dan sehat. Terus yang ketiga, kita memperoleh apa yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati. Tahu ya, kalau protein hewani kan protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati ini protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan kayak kacang-kacangan. Terus yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga, pertokoan maupun sekolah. Ini yang terakhir adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Ternyata banyak ya hak yang kita peroleh jika kita benar-benar menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tanaman obat keluarga atau yang disebut dengan toga. Jadi bisa tanaman-tanaman yang biasanya ada di sekitar kita. Yang pertama ini kunyit. Nah, kunyit ini bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Selain itu dapat menyembuhkan flu dan demam. Juga dapat mengobati terkilir dan bengkak. Wah, banyak banget ya ternyata manfaat dari kunyit. Tumbuhan yang berwarna kuning itu ini juga biasanya digunakan untuk pewarna dalam nasi kuning ya. Terus yang kedua, bawang putih. Nah, ini juga sering nih pasti kalian lihat di dapur, ini sering digunakan oleh mama kalian pastinya. Digunakan sebagai bahan masakan, juga digunakan untuk mengobati penyakit kulit dan menurunkan darah tinggi. Terus yang ketiga, kumis kucing. Kumis kucing ini dapat mengobati masalah ginjal, mengobati rematik, asam urat, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan diabetes atau penyakit gula. Ini ternyata banyak banget ya fungsi atau manfaat dari tumbuhan obat keluarga. Yang keempat, jahe. Tumbuhan yang rasanya sedikit pedas ini berfungsi yang pertama sebagai bumbu masakan, kemudian dapat mengobati sakit tenggorokan. Jika kalian batuk, kalian bisa nih membuat seduhan dari jahe, atau juga dapat digunakan untuk penghangat tubuh dikala cuacanya lagi dingin. Itu tadi adalah contoh toga dan beserta manfaatnya. Diingat baik-baik ya. Jadi ternyata tumbuhan di sekitar kita dimanfaatkan selain untuk bumbu masakan, juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga.
Nah, selain itu, pada tema 3, subtema 3 ini kita juga akan membahas tentang laporan hasil wawancara. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk dari atau format dari laporan hasil wawancara. Setelah kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat laporan hasil wawancara. Berikut apa saja yang ada dalam laporan wawancara. 1, yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi ini adalah yang mendasari dari pembuatan atau pewawancaraan yang akan kalian lakukan. Terus yang kedua ada tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, nama narasumber atau nama orang yang kita jadikan sebagai sumber informasi. Yang keempat, wawancara atau kita sendiri. Yang kelima, waktu dan tempat. Yang keenam, hasil dari wawancara setelah kalian melakukan tanya jawab atau setelah kalian mencari informasi dari narasumber. Maka hasilnya tersebut, dari hasil jawabannya kalian bisa masukkan ke dalam bagian hasil wawancara. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari keseluruhan yang kalian dapat dari hasil wawancara, dapat kalian jadikan ambil poin penting yang akan dijadikan kesimpulan dari laporan tersebut. Nah, Bunda punya nih contoh dari laporan wawancara. Dapat kalian lihat baik-baik ya. Di sini misalnya kalian disuruh wawancara seseorang nih tentang kebersihan kelas. Jadi tugas kalian diberikan tugas untuk mewawancarai mengenai kebersihan kelas sebuah tingkatan kelas, misalnya di sini kelas 4. Nama narasumbernya ini adalah Ibu atau Bunda Intan. Jadi di sini ditulisnya adalah nama narasumber Intan Paramita. Nama pewawancara Dahlia Rosa. Jadi ini orang yang memberikan pertanyaan atau orang yang ingin membuat laporan hasil wawancara tersebut. Yang ketiga, tujuannya. Jadi apa sih tujuan dari melaksanakan wawancara tersebut? Yaitu mengetahui kesadaran siswa menjaga kebersihan kelas. Topik wawancara atau juga wawancara ini tentang kebersihan kelas. Hasil wawancaranya dari hasil pertanyaan yang sudah diberikan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber. Hasil wawancaranya, siswa kelas 4 memiliki jadwal piket. Siswa kelas 4 melaksanakan jadwal piket dengan tertib dan teratur. Semua siswa berperan aktif melaksanakan piket. Terus kesimpulannya, dari hasilnya tersebut bisa disimpulkan bahwa siswa kelas 4 memiliki kesadaran yang baik dalam menjaga kebersihan kelas. Kesadaran ini diwujudkan dalam pelaksanaan piket yang teratur. Siswa juga semangat ketika melaksanakan piket kelas. Nah, ini merupakan contoh laporan hasil wawancara ya. Nanti tugas kalian bisa latihan untuk membuat laporan hasil wawancara. Bisa narasumbernya di rumah bisa bapak, ibu dari anak-anak bunda di rumah, atau enggak saudara-saudara anak-anak bunda. Jadi orang sekitar kita juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Oke, sekian dulu untuk materi pembelajaran kita kali ini. Semoga semua yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap lingkungan sekitar kita, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Karena Tuhan telah menciptakan semuanya dengan indah, maka tugas kita sebagai makhluk hidup adalah dengan cara merawat, menjaga, dan melestarikannya dengan baik sehingga dapat kita gunakan sebagaimana mestinya. Cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Namo Buddhaya.